Assalamualaikum saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali hadir untuk Anda dalam Serambi Topik. Dan seperti biasa kita akan membahas informasi-informasi yang hadir di Harian Serambi Indonesia hari ini. Silakan Anda baca, saudara, ada begitu banyak informasi baik itu dunia, politik, ekonomi, bahkan agama. Hari ini juga kita menampilkan informasi yang unik ya, yang kemudian juga menggembirakan bagi kita semua. Informasi terkait dengan para qori yang akhir-akhir ini menjadi bintang di bulan suci Ramadan ini. Harian Serambi Indonesia kemudian menulisnya dengan judul Para Bintang di Bulan Suci dengan 3 foto bintang tersebut yang sudah kita hadirkan juga di Harian Serambi Indonesia. Seberapa penting ini kemudian diangkat menjadi headline di Harian Serambi Indonesia, apa inspirasi yang mereka bagikan. Kita akan berbincang-bincang bersama Wakil Redaktur juga Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia, Bung Zainal Arifin M. Nur. Assalamualaikum Bung Zainal. Waalaikumsalam. Apa kabar Bung? Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah hadir. Dan hari ini seperti biasa juga kita akan membahas tentang headline di Harian Serambi Indonesia. Biasanya nuansa politik, ekonomi, sosial, budaya, dan segala macam. Hari ini agak berbeda, kemudian kita mengangkat informasi tentang liputan khusus atau liputan eksklusif yang kemudian kita hadirkan. Apa yang melatar belakangi kita menjadikan ini menjadi headline di Harian Serambi Indonesia? Ya, Bung Dosi ya. Ini inspirasinya karena kita di bulan suci ya. Perlu sesuatu yang mungkin ada informasi khususnya anak-anak muda yang bisa memberi inspirasi, motivasi yang berkaitan dengan bulan suci. Ini kan kalau bulan suci ini ibadah-ibadah terutama itu bacaan Al-Quran. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang melejit karena bacaan Al-Quran ya. Dan hampir sama-sama juga mereka juga melejit melalui media sosial seperti itu ya. Artinya ini teknologi yang media sosial ini juga sangat kerap dengan kalangan muda. Dan mereka tahu masuknya adalah melalui media sosial yang bisa mempengaruhi anak muda. Dan ternyata mereka menghebohkan yang paling heboh saat ini ya, padahal yang dulunya juga padahal sudah lama mereka membaca. Ya, ini dia, ini kan sudah lama ya, seperti Makfirah Hussein misalnya, Takitif Reza juga sudah dari tahun yang lalu, bahkan sebelumnya juga memang sudah dikenal sebagai qori yang punya talenta luar biasa juga. Tapi kemudian mengapa sekarang kemudian diangkat menjadi headline di Harian Serambi Indonesia, Bung? Ini kan cuma 3 di antara sekian banyak talenta tentunya di Aceh. Tapi ini hebohnya Muzammil Hasbalah ini yang cukup ya. Heboh ini ya. Sebenarnya nggak terlalu baru, di awal-awal tahun inilah dia sudah mulai menghebohkan di YouTube, di Instagram ya. Instagram juga dia disebut-sebut sebagai Ustadz Daul. Bahkan kita di beberapa media online menyebut dia ini asal Bandung seperti itu. Jadi dengarkan suara imam asal Bandung yang luar biasa merdu seperti itu. Nah ternyata tahu-tahu dia adalah anak Aceh. Nah ini kan membanggakan. Dia sendiri mengaku dia sudah 2012 yang sudah mengupload video di Facebook, di YouTube ya sejak 2012. Tapi dia meledaknya pada awal 2016. Maka kemudian berdatanganlah para wartawan mewawancarai dia, termasuk dari media-media luar negeri juga mewawancarai dia. Oh sampai sebegitunya Bung? Iya, sampai seperti itu. Makanya ini kan ada sebuah kebanggaan yang luar biasa. Akhirnya kita tarik. Sebenarnya mereka ini dulu-dulunya juga terpisah, mau kita turunkan secara terpisah. Tapi karena ada momentum seperti ini ya, kenapa nggak kita gabungkan satu? Ini adalah 3 talenta luar biasa yang dimiliki Aceh di antara sekian banyak. Dan mereka hampir sama-sama juga nyaris tidak ada campur tangan pemerintah dalam membuat mereka menjadi terkenal seperti ini. Artinya tidak ada, kalau ada sponsor gubernur itu kan masih ini gubernur atau dari pemerintah, dari Kementerian Agama, Dinas Syariah Islam. Itu mungkin saya lebih ini. Tapi mereka berusaha sendiri. Makfirah Hussein dengan yang memiliki abangnya ahli di bidang IT, sound engineer ya, yang sound engineer, dan ya mereka punya rekaman yang memang
suaranya bisa jernih. Cukup bagus ya. Kemudian dia tahu trik-trik bagaimana mempopulerkan video mereka di YouTube. Sehingga Suara Emas si Maghfirah ini dimaksimalkan oleh abangnya melalui YouTube yang ditonton sudah sampai 1,2 juta orang. Wow, cukup videonya. ya. Jadi ini luar biasa ketika bahwa mereka dengan bahwa kata-kata Al-Quran kadang-kadang tidak bisa membuat orang terkenal, ya ada anggapan ya seperti itu ya, bahwa Al-Quran itu kalau membaca Al-Quran terasa asing. Kita ternyata mereka menunjukkan bahwa dengan membaca Al-Quran mereka bisa kemana-mana, mereka juga terkenal, mereka bisa duduk dengan orang-orang top di dunia. Nah, Tekdir Feriza juga ya, dia undangan dari Turki dikirim langsung ditandatangani oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, ditujukan langsung atas nama Tekdir Feriza yang diundang ke sana melalui Kementerian Agama. Nah, ini kan hal yang luar biasa. Kita ya tentu terakhir Muzammil Hasballah ini sampai orang Bandung mengklaim dia ini orang Bandung gitu ya. Jadi keywordnya kalau kita cari itu Qori Bandung atau Imam Bandung yang gaul gitu ya Bung ya. Jadi kalau misalnya kita search sekarang Muzammil Hasballah itu langsung baru kita Muzammil langsung keluar Hasballahnya disambung sendiri oleh Google ya. Begitu topnya dia sekarang di pencarian Google di Indonesia. Nah ini di beberapa website media online yang dari luar negeri juga ya, dia ini ada foto-foto dia terus main skateboard itu ya. Di Bandung, artinya dia gaul. Kemudian bagaimana kata dia, saya kenapa seperti ini penampilannya menjadi imam tidak pakai jubah, artinya kemeja biasa, ada pakai shawl di sini ya untuk seperti penampilan anak muda. Jadi dia bilang kalau saya menjadi imam dengan jubah, kemudian saya mengimami para anak muda ini kan agak jauh perbedaan. Nah saya bagaimana mau tampil seperti tampilnya anak muda, sehingga mereka lebih dekat, merasa lebih dekat dengan imam. Seperti itu. Oke, menarik. Nah dari informasi ini Bung, apa yang kemudian kita hadirkan hari ini, cerita tentang 3 tokoh ini lengkap juga kita hadirkan siapa mereka dan segala macam. Apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat bagi kaum muda misalnya? Ya, menurut sih yang pertama itu ya tentang bahwa memang agama kalau lagi bacaan Al-Quran ya, tentang ilmu Al-Quran ini bisa membuat orang meningkatkan derajat manusia di dunia. Ya ini yang luar biasanya kan tidak sekedar di dunia, mereka juga mendapatkan di akhirat. Plus di akhirat juga insya Allah gitu ya. Insya Allah baik. mereka akan dapatkan di akhirat. Nah ini menjadi poin penting saya pikir bagi anak-anak muda dengan menganggap bahwa membaca Al-Quran itu sudah ketinggalan zaman. Apa mengaji seperti itu, kemudian mereka mendalami Al-Quran seperti ini, kemudian dianggap ini ilmu-ilmu yang sudah ketinggalan zaman, sehingga kita selalu ini berpikir pada ilmu-ilmu yang umum. Nah ini si Takdir Muzammil Hasballah ini dia itu kuliahnya di Institut Teknologi Bandung. Nah ini yang kita maksud, yang sebenarnya ulama nantinya yang seperti ini. Tidak juga memang harus betul-betul didaya terus dia membaca kitab. Jadi tidak terpetakan pada satu bidang ilmu saja, tetapi bisa berbagai ilmu karena seluruh ilmu adalah ilmu Allah gitu ya Bung ya. Dia memesan otaknya Jerman, tapi dia punya hati Mekah. Subhanallah gitu ya, singkatnya seperti itu. Habibie kan juga seperti itu dulunya ya. Baik. Dulunya moto itu, jadilah kamu orang yang berotak Jerman, tapi selalu memiliki hati Mekah. Nah ini saya pikir sangat susah memang untuk mendapatkan orang seperti ini. Memang ada. Dan ini yang kita maksud sebenarnya ilmuwan sekaligus ulama. Baik. Dan kita menginginkan bahwa nanti Aceh akan semakin banyak memiliki orang-orang seperti ini. Dengan semakin banyaknya pondok pesantren Dayak
ada daerah yang sudah memiliki pendidikan umum juga yang mengelaborasi ini ya, antara pendidikan daerah dengan pendidikan umum. Nah, Muzamil Hasbalah, Tekdir Fariza, Makfirah Hussein ini adalah orang-orang yang berasal dari sana. Muzamil Hasbalah dia dulu di YPPU Sigli ya, di Ulumul Quran Sigli. Kemudian dia di Fajar Harapan di Banda Aceh di sini, sampai kemudian dia masuk ITB. Nah, artinya dia dari boarding school yang memang penekanan agamanya cukup kuat ya, dan terbukti masih sampai saat sekarang ini. Mudah-mudahan akan terus berlanjut hingga seperti yang generasi. Baik. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi para pembaca yang lain, juga generasi-generasi muda yang sedang disibukkan dengan dunia maya saat sekarang ini, Bung. Baik, terima kasih Bung Zainal Arifin atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia juga Koordinator Liputan, Bung Zainal Arifin M. Nur. Kita kembali ke studio.